Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Hermansyah dengan NIM 208208556 dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Amikom Yogyakarta tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tugas ekonomi kreatif dengan berjudul Sejarah yang Seru dan Menyenangkan. Untuk tugas ekonomi kreatif yang kedua ini, saya mengambil topik yaitu orang Indonesia memiliki ketarikan terhadap membaca buku sejarah yang kurang. Minimnya minat terhadap bacaan sejarah di Indonesia membuat mudahnya sejarah Indonesia di hati pemuda Indonesia. Sekarang banyak sejarah-sejarah yang mulai dilupakan oleh pemuda-pemudi Indonesia karena sudah jarangnya para pemuda-pemudi Indonesia meneliti tentang sejarah atau membaca buku-buku yang berkaitan sejarah. Oleh karena itu, saya mensurvei, yaitu melakukan survei online untuk mencari penyebab utama lemahnya minat baca buku sejarah oleh anak muda. Survei pertama, ini saya mengambil survei tentang apakah para pemuda-pemudi Indonesia itu menyukai sejarah, dan didapatkan dengan hasil 90% itu rata-rata menyukai sejarah Indonesia. Pada survei pertama, rata-rata generasi muda suka dengan sejarah, tapi permasalahan muncul pada survei kedua, yaitu rata-rata generasi muda sekarang itu malas belajar sejarah melewati media buku. Ketiga, kita mendapatkan data 51,5% bahwa generasi muda sekarang ini merasa bahwa belajar melewati platform buku itu kurang efektif, sehingga generasi muda zaman sekarang itu malas belajar buku sejarah karena buku sejarah itu hanya monoton, kurang kreatif, dan membosankan, sehingga generasi muda sekarang sangat malas belajar lewat buku sejarah. Oleh karena itu, kami munculkan solusi, yaitu pembelajaran sejarah melalui game atau animasi. Kami berencana membuat sebuah media yang dapat meningkatkan minat akan sejarah Indonesia. Media yang dibuat dapat digunakan di sela-sela rutinitas kegiatan masyarakat Indonesia, memberikan fitur dan tampilan yang benar-benar menarik dan menyesuaikan dengan tren yang saat ini banyak digemari oleh generasi Indonesia. Tabel referensi. Nama produk game Basara. Kelebihan: memiliki gambar yang menarik dan konsep game yang disenangi oleh anak muda. Kekurangan: mungkin dari konsep game ini menarik, tapi kalau untuk benar-benar belajar sejarah, saya rasa game ini sedikit kurang, karena game ini bertema pertarungan, bukan game yang bertemakan edukasi atau pembelajaran. Peluang: game ini saya rasa mudah disenangi oleh anak muda karena tidak lepas juga dari konsep yang menarik, grafik yang bagus, dan keunggulan lainnya adalah game ini tidak terlepas dari unsur sejarah. Nama produk yang kedua yaitu Heroes of Mataram. Sama seperti game Basara,
Heroes of Mataram itu game yang benar-benar menonjolkan unsur sejarah yang kuat. Dari segi kekurangannya yaitu mungkin dari segi konsep, game ini menarik sama seperti game Basara, tapi tidak bisa benar-benar buat belajar sejarah karena game ini bertemakan pertarungan, bukan bertemakan edukasi atau pembelajaran. Sama seperti game Basara, game Heroes of Mataram memiliki peluang yang cukup besar karena mudah disenangi oleh anak muda dan memiliki konsep yang menarik. Sengoku Basara atau Basara adalah serangkaian video game yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Capcom. Itu termasuk dari anime, aksi live show, majalah seri, sebuah permainan kartu perdagangan, dan banyak CD drama, novel ringan, manga, dan drama panggung. Cerita secara longgar didasarkan pada peristiwa nyata dari periode Sengoku tituler dalam sejarah feodal Jepang. Sengoku Basara dianggap populer di Jepang dengan waraba pendapatan, ulasan, dan penjualan yang bagus. Memenangkan beberapa penghargaan, menjadi fenomena budaya, membuat video game dikutip sebagai contoh permainan sebagai seni, dan mendapatkan basis penggemar yang besar dan bersemangat. Heroes of Mataram yaitu sebuah game pergabungan unik pertarungan 1 lawan 1 dan RPG berlatarkan sejarah Indonesia. Game ini dibuat oleh CG Game Studio. Game ini bisa dimainkan di platform Android maupun Apple atau iOS. Dalam permainan Heroes of Mataram, player menjalankan 5 hero. Dalam pertarungan ini 1 lawan 1 melawan anggota pasukan VOC, sampai bos VOC dengan skema tombol yang sederhana kalah. Player juga bisa mengganti penampilan meliputi baju, celana, sepatu, dan tentunya senjata dari setiap hero yang dimainkan. Tugas utama player dalam Heroes of Mataram adalah mengalahkan para anggota VOC dan pemimpin mereka dalam pertarungan 1 lawan 1 dalam bab sejarah Geger Pacinan yang terjadi di sekitar daerah Jawa Tengah pada tahun 1740. Ada 5 kelas karakter yang bisa dimainkan, yaitu attacker, karakter yang memiliki kemampuan condong menyerang, defender, karakter yang mempunyai kemampuan bertahan, assassin, karakter yang mempunyai kecepatan menyerang yang sangat tinggi, ranger, karakter yang menggunakan senapan atau jarak jauh, magician, karakter yang menggunakan sihir sebagai senjata utama. Masing-masing kelas memiliki skill khusus yang bisa player gunakan dalam pertarungan. Heroes of Mataram mempunyai satu fitur unik, yaitu berbagai macam jenis spell yang akan muncul secara acak setelah tabung parameter spell terisi penuh. Spell berfungsi memungkinkan player melakukan beberapa trik seperti mendatangkan meteor, membalikkan efek serangan musuh, regenerasi poin kesehatan, menghilang dan tidak bisa diserang sementara, atau memutarbalikkan waktu, dan lain-lain. Dari berbagai survei yang didapat dan beberapa referensi, kami mendapatkan ide, yaitu Nusantara War, yaitu sebuah aplikasi atau game yang dapat lebih meningkatkan minat sejarah masyarakat akan sejarah dengan fitur game yang mengangkat tema-tema sejarah yang berasal dari Indonesia. Game ini memiliki konsep
yang mengangkat tema-tema kerajaan di Indonesia seperti Majapahit, Sriwijaya, terus Mataram, Kerajaan Bali, dan sebagainya. Game ini akan memunculkan karakter-karakter yang berasal dari tokoh-tokoh kerajaan seperti Gajah Mada, Hayam Wuruk, terus Prabu Siliwangi, dan lain-lain. Dan juga dari mitos-mitos dari Indonesia seperti Nyi Blorong, Pocong, Kuntilanak, dan sebagainya. Bukan hanya game yang berkonsep pertarungan karakter, tapi game ini juga akan berkonsep pertarungan strategi. Jadi kita bukan hanya melatih karakter atau hanya berfokus pada karakter, tapi juga akan berfokus pada strategi, yaitu dalam segi pembangunan kerajaan atau sebagainya. Cukup sekian dan terima kasih.